Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wisnanto H. Alamin dengan NIM 202101040006. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Di bawah ini diuraikan tentang isi dari masing-masing aliran filsafat kaitannya dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan yuridis. Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Para pendidik dan tenaga kependidikan perlu memahami berbagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional tersebut dan menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang diembannya. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta tertibnya penyelenggara sistem pendidikan nasional yang menjadi salah satu syarat untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai pengejawantahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkan pada konstitusi, Undang-Undang 1945 dan UU RI nomor 20 tahun 2003. Tentang sistem pendidikan nasional merupakan dua bentuk landasan yuridis pendidikan nasional mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya yakni adalah landasan psikologis. Psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Pengertian sejenis menyebutkan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Peserta didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan sebagainya. Tugas utama seorang guru sebagai pendidik adalah membantu untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didiknya berdasarkan tugas-tugas perkembangannya. Peserta didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan sebagainya. Tugas utama seorang guru sebagai pendidik adalah membantu untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didiknya berdasarkan tugas-tugas perkembangannya. Yang terakhir adalah landasan sosiologis. Sosiologi merupakan 4 peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. 4 peranan yang sosiologi tersebut adalah berperan dalam proses penyesuaian nilai-nilai dalam masyarakat, berperan dalam penyediaan proses sosial, dan berperan dalam memahami keunikan individu, masyarakat, dan daerah. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antar individu, antar golongan, antar lembaga sosial atau masyarakat. Di dalam kehidupan, kita tidak hidup sendiri, namun hidup dalam suatu masyarakat. Dalam lingkungan itulah kita memiliki tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bakti kepada masyarakat yang telah memberikan jasanya kepada kita. Tiap masyarakat memiliki norma dan adat kebiasaan yang harus dipatuhi norma dan adat kebiasaan tersebut
memiliki corak nilai yang berbeda-beda. Selain itu, masing-masing dari kita juga memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan sebuah kurikulum sebagai perubahan tatanan masyarakat akibat perkembangan iptek, sehingga masyarakat dijadikan salah satu asas dalam pengembangan kurikulum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.